keutamaan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita, salat taqwa kita, zikir kita, sedekah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan yang kita jalani ini menjadi Ramadan yang terbaik seumur hidup kita, dan menjadikan kita termasuk orang yang mendapat keistimewaan Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari keberhasilan puasa seseorang seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman yang tadi baru saja saya sampaikan. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kalian itu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di umat-umat yang terdahulu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ibadah puasa sendiri itu sebetulnya bukan ibadah yang baru diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, ibadah puasa itu bukan satu-satunya ibadah yang baru diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, mengisyaratkan di dalam ayat ini kalian pasti akan mampu menjalankan ibadah puasa itu secara syar'i karena umat-umat terdahulu sudah menjalankan puasa dan mereka mampu menjalankannya, maka kalian, hai umat Muhammad SAW, pasti akan mampu melaksanakan puasa secara syar'i. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa secara syar'i itu bisa dilakukan oleh siapapun. Semua orang bisa melakukan. Tetapi mencapai tujuan dari puasa itu lebih penting daripada puasa itu sendiri. Karena inti dari diwajibkannya puasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di akhir ayat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna takwa? Seperti yang kita ketahui, makna takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan batin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah lahiriah dan perintah batiniah kepada kita. Seperti perintah lahiriah, secara fisik kita melakukan sholat dan lain-lainnya. Dan perintah batiniah, Allah memerintahkan kita ikhlas, memerintahkan kita husnudzon, memerintahkan kita untuk memiliki sifat tawadhu. Dan ada juga larangan-larangan Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahiriah dan batiniah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki larangan bagi umat manusia secara lahiriah seperti zina dan lain-lainnya, ghibah. Juga larangan-larangan batiniah. Larangan batiniah seperti su'dzon, kemudian su'dzon, riya, ujub, itu juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang takwa, mereka yang menjalankan dua larangan ini lillah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang juga harus digarisbawahi, lillah ya. Karena kalau ada orang menjalankan sholat tarawih umpamanya, ketika ditanya alasannya apa kamu sholat tarawih, kamu tarawih 8 atau 20? 20.
Kenapa kau pilih 20? Biar badan saya sehat. Saya kan habis buka makan banyak, saya terawih 20. Biar apa terawih 20? Jadi lancar. Yang tadi baru saya makan itu lancar, terus badan saya sehat. Jadi secara fisik saya ini tidak ada endapan di dalam perut saya. Oh, jadi tujuan kamu terawih agar kamu ini sehat secara fisik, ya. Kamu belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan dari takwa itu lillah, bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai nanti hikmah dari terawih, kamu sehat badannya, itu lain lagi. Memang terawih itu pasti menyehatkan, tapi tujuan kamu terawih lillah, bukan karena biar badan sehat. Kemudian umpamanya ketika kita ditanya, kamu setiap hari sholat tahajud? Saya tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Kenapa kamu sholat tahajud? Menyehatkan jantung, biar umur saya panjang. Belum takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa lillah, bukan karena jantung sehat. Begitu juga ketika kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umpamanya kita menjauhi khamr, ditawari khamr oleh orang, oh saya tidak minum arak. Kalau ada orang tidak minum arak karena takut sakit ginjal, berarti dia belum bertakwa. Dia menjauhi arak tadi bukan karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pahalanya. Dia ketika menjauhi arak itu karena ginjal, karena takut sakit ginjal, maka dia ketika menjauhi itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai dia menjauhi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan ibadah. Begitu juga ketika orang menjauhi zina. Ketika diajak zina, kenapa? Oh, saya tidak mau zina. Kenapa? Takut nama saya rusak. Nah, ini bukan bertakwa. Oh, kenapa kamu tidak berzina? Oh, karena saya takut penyakit AIDS. Kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kamu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menjalankan perintah, menjauhi larangan lillah, karena Allah ini sangat penting sekali di dalam definisi takwa itu, karena itu yang menentukan inti dari ketakwaan tadi. Nah, apa kaitannya puasa dengan keinginan Allah kita berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa? Karena puasa itu melatih kesabaran diri kita. Puasa itu kan juga disebut syahrus sabr, bulan kesabaran. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tadi tidak ada salahnya saya ulang sedikit. Syahrus sabr, bulan kesabaran. Puasa ini intinya sabar. Sabar, kalau kita dengar kata sabar itu pasti merasakan sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak enak. Kalau kita masih belum merasakan sesuatu yang pahit, berarti kita belum bersabar. Namanya sabar, as-sabru kasibri. Sabar itu seperti jadam, pahit, murrun fi madaghihi. Kalau kita di dalam hidup ini semuanya enak, belum merasakan sesuatu yang pahit, sesuatu yang harus kita tentang, berarti kita belum pernah bersabar. Orang yang belum bersabar, bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dalam puasa kita harus bersabar. Bersabar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, terutama para ulama mengatakan, kalau kamu sanggup bersabar menahan diri dari hal-hal yang tadinya mubah hukumnya, makan minum itu hukumnya mubah, tapi kamu sanggup menahan hal-hal dari yang tadinya mubah, mengapa kamu tidak sanggup menahan diri dari hal-hal yang memang sudah benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu arah takwa itu seperti itu. Kita pada intinya
perjalanan menuju Allah itu harus dengan mujahadah. Nah, mujahadah itu dengan kesabaran tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami bersungguh-sungguh, dia akan kami beri petunjuk menuju jalan kami. Kata Habib Ali Ibn Abu Bakar As-Sakran, yang mengatakan inti dari mujahadah adalah menundukkan keinginan hawa nafsu, dan itu sangat berkaitan sekali dengan as-sabr, dengan puasa ini. Dan semoga kita termasuk mereka yang bisa mengambil pelajaran dari puasa, insyaallah. Dan semoga puasa kita ini mendatangkan pakaian takwa ke dalam diri kita yang bisa menjadikan kita mendapat kebahagiaan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin wal afu minkum.